Ya, tungguin. Coba minum. Dah. 10.000 ini bang, kali 5.000. Itu ada SP-nya Pak, 20.000. Oke baik Bapak Ibu ya, kembali kita mulai sesi 2 ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oh ya, kita pakai jargon kita ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita? Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Ya, penggerak. Oke, ulang. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Siapa kita? Guru penggerak. Guru penggerak. Bergerak. Oke, tepuk tangan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Jadi pada sesi kali ini kita coba untuk mempraktikkan tentang mindfulness, yaitu sebuah keterampilan yang mana kita tahu bahwa kita selain menjadi guru, kita juga sebagai orang tua, kita juga sebagai tetangga di rumah gitu ya, pasti banyak mengalami sebuah problematik sosial emosional yang kita hadapi gitu ya. Dan itu yang mengganggu konsentrasi kita, fokus kita terhadap aktivitas yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, coba di sini kita akan melakukan teknik stop, berhenti sejenak, memikirkan apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kita rasakan, agar kita bisa merefleksikan diri kita dan memanajemen diri kita untuk bisa kembali fokus kembali di dalam sebuah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sini coba Bapak Ibu duduk dengan rileks, santai, tidak membungkuk, tetapi tetap tegak, namun bahu dibuat serileks mungkin. Nah, kalau sudah dianggap nyaman, boleh Bapak Ibu memejamkan mata. Kita diiringi dengan musik yang santai seperti tadi, agar lebih lebih mindfulness. Oke. Udah full ya? Oke, baik Bapak Ibu, coba Bapak Ibu yang sejenak dalam 4 menit ke depan rasakan sebuah kursi yang menopang diri Bapak Ibu. Silakan letakkan tangan di atas meja atau di atas paha Bapak Ibu ya. Pejamkan mata, tarik nafas yang dalam, buang, hembuskan, amati nafas masuk dan keluar, bernafas seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Nafas secara perlahan dan dalam. Rasakan perut yang mengembang dan mengempis saat nafas itu keluar dan masuk. Bernafas dalam hitungan 4. 1, 2, 3, 4.
hembuskan juga dalam hitungan keempat. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, bawah mata, pipi, rahang, dada. Kemudian kedua bahu, lengan, atas dan jari jemari Anda. Amati semua bagian-bagian organ tubuh itu. Rasakan. Amati nafas juga yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan yang Bapak Ibu alami saat ini. Amati juga pikiran yang Bapak Ibu alami saat ini. Apakah ada pikiran yang mengganggu? Lalu apakah ada pilihan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah ini? Amati secara perlahan-lahan, konsentrasi, fokus terhadap perasaan dan pikiran yang Bapak Ibu sedang alami. Baik, kita akhiri dengan satu kali nafas yang lebih dalam dan lebih panjang secara perlahan. Oke, baik, boleh buka matanya. Oke, itu tadi teknik stop. Nah sekarang teknik yang kedua yaitu teknik mendengarkan, mindful listening. Kita stop dulu lagi. Oke, sama Bapak Ibu boleh duduk dengan senyaman mungkin, relax mungkin. Kalau sudah relax boleh pejamkan mata sekali lagi. Jadi di sini kompetensi yang ingin dicapai adalah tentang listening, mendengar. Jadi untuk sebuah ruangan yang tenang. Oke, boleh Bapak Ibu pejamkan mata kalau sudah relax. Oke, seperti tadi atur nafas, amati nafas yang keluar dan masuk. Oke, di sini kita rasakan amati suara yang terdengar dari tempat yang berada saat ini. Suara terdekat yang Bapak Ibu dengar. Apa saja suara yang terdengar? Yang terdekat yang Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu rasakan. Kira-kira dari mana sumber suara tersebut? Sambil terus bernafas yang dalam dan panjang. Selanjutnya, suara terjauh. Kalau tadi terdekat, sekarang yang terjauh. Suara yang terjauh, apa saja suara yang terdengar dari kejauhan? Silakan Bapak fokus. Kira-kira dari mana sumber suara tersebut? Oke, silakan kembali makanya. Itu tadi adalah praktik tentang bahwa kita benar-benar harus fokus, tenang dalam ingin melakukan aktivitas tertentu ketika kita sedang mengalami kondisi psikis, emosional yang kurang stabil, boleh menggunakan ini. Nah sekarang kita akan mencoba teknik yang ketiga yaitu mindful seeing, yaitu melihat dengan sadar.
Sekarang Bapak Ibu boleh amati 3 objek benda yang ada di hadapan Bapak Ibu. Ingat objeknya apa, bentuknya seperti apa, gitu ya. Kalau sudah dilihat 3 objek benda yang ada di hadapan Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu pejamkan mata. Sudah 3 objek benda tersebut. Amati 3 benda yang ada di depan Bapak Ibu saat ini. Oke, kita mulai dari benda yang pertama. Tadi Bapak Ibu sudah lihat di hadapan Bapak Ibu. Perhatikan benda tersebut apa adanya. Bentuknya, teksturnya, dan warnanya. Kalau sudah, kita lanjut ke benda kedua. Tadi Bapak Ibu sudah lihat. Sama. Benda itu benda apa? Bentuknya seperti apa? Teksturnya seperti apa? Serta warnanya. Lanjut ke benda yang ketiga. Setelah Bapak Ibu tadi alami melihat ketiga benda yang ketiga sama seperti apa bentuknya, warnanya, teksturnya. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu memegang benda tersebut. Dari depan maupun belakang, Bapak Ibu angkat, Bapak Ibu bawa. Oke, baik, kita buka matanya. Oke, jadi itu tadi adalah teknik stop. Bapak Ibu boleh praktikan kepada murid. Dan setelah teknik yang ketiga tadi kita praktikkan, saya minta satu persatu mungkin Bapak Ibu bisa memberikan refleksinya, apa yang dirasakan, apa manfaat dari kegiatan ini, gitu ya. Untuk tadi kembali kepada fokus kita, yang mana kita mengalami mungkin sebelumnya masalah yang dihadapi, karena setiap manusia pasti punya masalah di rumah, di ruang guru maupun di ruang kelas. Boleh satu persatu, saya mulai dari Bu Christine. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Dari materi yang disampaikan oleh Pak Menteri, saya sih nggak ada stop sama seperti ini. Mungkin saya merasakan setelah dari mengerjakan maka itu mungkin kita mulai refresh kembali dari untuk memulai kegiatan kembali seperti itu. Walaupun memang sebenarnya kalau saya pribadi, saya masih terngiang-ngiang tangisan anak saya yang tadi, walaupun saya sudah memejamkan mata waktu 4 menit, masih aja gitu. Tapi mungkin kita sebagai manusia pasti selalu ada masalah, tapi bagaimana caranya kita bisa melakukan kegiatan dalam situasi apapun dengan semangat dan menghadapi daripada COVID-19. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia teman-teman. Mudah-mudahan kita bahagia ya. Dari kegiatan tadi ya, ada satu
sudah kita miliki sebenarnya. Dan kita juga harus sadar terkait dengan kita berada di sini tuh mau ngapain. Kalau sudah sadar, maka kita akan fokus terhadap tujuan kita. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa implementasikan bersama. Jadi bersyukur, kemudian kita makin sadar bahwa tujuan kita di sini adalah untuk menuntut ilmu dan belajar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan saat tadi berrelaksasi ya, ngantuk Pak. Karena musiknya mungkin ya. Maksudnya apa? Setiap tubuh kita itu kan butuh ada haknya untuk beristirahat. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu tujuan dari time stop itu ya. Jadi memberikan hak tubuh kita itu untuk berhenti sejenak, memikirkan apa yang harus kita pikirkan dengan jernih gitu, dengan tenang, sehingga mendapatkan solusi yang tepat untuk diaplikasikan di kehidupan yang tepat. Gitu Pak. Luar biasa. Sudah boleh saya ngomong Pak? Baik, terima kasih Pak Lutfi dan Bapak Ibu sekalian, para Bapak Ibu semuanya. Semoga hari ini kita semakin sehat ya. Pokok tadi katanya yang sakit, mudah-mudahan dengan kita tadi berrelaksasi sebenarnya Pak Lutfi, terima kasih. Teknik ini memang baik, bagus sekali. Saya sendiri tadi merasakan ketika di awal karena dari pagi sudah luar biasa hektik banget juga di sekolah dan kegiatan dan lain-lain, jadi berasa lelah gitu badan dan pikiran walaupun masih pagi, tapi dengan teknik ini sedikit lega gitu Pak Alfi. Jadi ya baik sekali kita gunakan teknik ini ketika pembelajaran, karena pasti anak-anak juga butuh relaksasi, butuh fokus seperti itu. Itu saja Pak Lutfi yang saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, jadi setelah melakukan relaksasi ya Pak, betul rasa nyaman dan tenang ya. Saya setuju sama Bu Christine tadi, meskipun kita di rumah mungkin ada masalah dengan keluarga atau anak-anak kita ya Pak, tapi ketika setelah menjalankan teknik relaksasi itu ada rasa tenang, rasa nyaman, bisa sejenak melupakan masalah-masalah yang ada Pak. Dan ketika tadi melakukan relaksasi seperti terpancar ingatan kita Pak, sejauh ini sejauh apa sih dalam diri kita menjadi seorang guru, apakah sudah menjadi guru yang baik untuk anak-anak didik kita Pak. Itu yang saya bayangkan, seperti ada sebuah pohon hijau yang besar, itu apakah sudah memberikan manfaat untuk di sekitarnya. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillah. Masih belum bisa ngomong apa-apa Pak, lebih formal. Apa baru ya masih tidak semuanya kita Terima kasih Pak.
sekolah, kegiatan di CGP, kebetulan di kegiatan PPD juga sama. Kemudian saya juga termasuk di rumah juga belajar ngaji juga. Saya harus bisa pandai-pandai membagi waktu yang terkadang itu harus salah satu saya korbankan karena emang ada sesuatu yang berbarengan ketika itu. Tapi mau tidak mau ya kita harus alami, kita harus jalani dengan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Karena saya pikir kalau kita sakit itu semua kegiatan pun akan sulit kita lakukan. Kayak kemarin pun saya sempat sakit juga karena emang kegiatan itu setiap hari ada aja gitu, ada aja. Kadang saya harus ada kegiatan di rumah yang saya korbankan. Ya salah satunya itu adalah kegiatan mengaji misalnya. Dan di sekolah anak-anak pun ketika kita ada kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu harus berbagi dengan didik saya di sekolah saya. Dan tadi juga tentang Pak Asep, kita juga berbagi pengalaman. Saya pernah mengalami seperti Pak Asep dulu waktu corona. Ketika itu saya sakit, tapi bukan corona. Tapi sakitnya itu karena kita ngurusin anak saya sakit juga ketika itu, sampai ibu saya pun meninggal ketika itu. Meninggal karena apa? Karena ketika kita mencari rumah sakit penuh semuanya, malah meninggal di mobil. Ketika kita nyari rumah sakit dimanapun tidak ada. Sampai berapa jam itu, dari habis maghrib sampai dengan jam 9 masih di mobil. Ketika sampai di puskesmas, pas saya lihat sudah tidak ada. Yang keduanya istri saya kan sakit sama ya rumah sakit, tapi alhamdulillah sampai saat ini masih Allah kasih umur panjang sama istri saya, hingga sampai saat ini kita masih bisa bersama, kemudian masih bisa merawat anak-anak kita sampai saat ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Sebelum ke Bu Anissa, mungkin ini kesempatan bagus kita untuk doakan kepada Ibunda Pak Asep. Boleh nanti dipimpin oleh Pak Ustadz agar Ibunda Pak Asep almarhum yang punya segala dosa-dosanya, yang terima amal ibadahnya, dan yang ditinggalkan tabah, kelas. Mungkin Pak Bambang boleh. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Dan sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah bagi almarhumah ibunda dari Bapak Asep. Mudah-mudahan ibunda dari Bapak Asep ini diampunkan dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya. Wabil khusus bagi Bapak Asep sendiri, juga keluarga yang ditinggalkan, diberi kesabaran, keikhlasan, karena insya Allah ini adalah jalan terbaik. Allah memilih ibundanya Pak Asep telah mengambil kembali, tapi insya Allah ada hikmah di balik itu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yun sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatil kiram, khususan ila almarhumah Ibu Hajah Qasriyah binti Bapak Haji Ahmad Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi haibati suratil Fatihah. Kita bacakan suratul Fatihah, mudah-mudahan apa saja yang Pak Asep inginkan dan wabil khusus bagi kita umat Islam inginkan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allah
sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa bil khusus ila almarhumah Ibu Hajah Qasriya binti Bapak Haji Ahmad Saleh. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha wa ghsil min al-khataya kama yunqasabul abyadu min ad-danas wa anzil dar khairan min dariha wa khairan min ahliha wa adkhilha fil jannah. Allahumma zid rahmatan ala hadzal rubil ghufra. Allahumma zid rahmatan ala hadzal rubil ghufra. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka innana kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masuk ya. Makasih Bapak. Boleh dilanjut? Tadi pagi anak saya sakit dan bilang bunda jangan berangkat gitu kan. Terus saya di jalan tuh terngiang-ngiang dengan ucapannya dia. Sampai jalan tuh motor saya mogok. Saya nyari parkiran bagaimana bisa motor diparkirkan gitu. Alhamdulillah saya mendorong, tapi ada orang baik membantu saya. Tapi dengan itu saya deg-degan ya. Pikiran kemana-mana gitu kan, ini nanti bagaimana pulangnya seperti itu. Tapi setelah mendengarkan ini tadi musik ini kayak saya lebih rileks lagi, lebih tenang dan membayangkan gambar tadi Pak Lutfi bilang untuk gambar di depan bayangkan ini saya melihat Pak Jokowi ya memberikan semangat, kamu terus semangat tetap bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan dari praktis 3 KSD tadi ya, bahwa yang pertama itu dengan teknik talk tadi, dan kemudian yang kedua itu dengan mindful learning, mindful listening dan mindful see itu kita itu jadi untuk diri saya secara pribadi merasakan bahwa ini sangat menyenangkan dan melupakan sejenak kecemasan-kecemasan yang kita tinggalkan mungkin yang di rumah selama di kerjaan ataupun masalah-masalah yang sedang kita hadapi gitu. Kayak misalnya yang sedang saya hadapi itu, saya itu merasa saya egois sekali. Semangat sih Yanti, semangat. Jadi hampir setiap hari itu saya berangkat pagi-pagi sampai ke malam hari, dan anak-anak saya itu saya pasti saya merasa mereka pasti membutuhkan keberadaan saya, kehadiran saya. Tapi bahkan long weekend seperti ini pun saya belum bisa mengajak mereka ataupun membersamai mereka. Karena itu saya hanya menjadikan juga nanti kita sekedar mungkin sekedar hanya makan bersama gitu ya. Tapi waktu itu saya temukan itu sulit sekali. Jadi saya merasa egois sekali sebagai ibu. Saya terus terang belum bisa menjadi ibu yang baik. Jadi karena kegiatan saya yang sangat full gitu ya, non-stop gitu, saya merasa saya belum bisa menjadi ibu yang baik dan belum bisa memberikan
kehadiran yang penuh untuk anak saya gitu. Jadi intinya dari tiga praktik yang kita lakukan tadi bisa lebih merefleksi diri, berempati terhadap perasaan orang lain. Mungkin untuk itu hanya untuk anak-anak saya ya. Dan mungkin untuk pembelajaran ataupun di kelas ataupun di sekolah bisa kita lakukan juga. Misalnya kita lebih memahami apa kebutuhan anak-anak kita di sekolah gitu ya. Kita tidak boleh egois hanya menyampaikan materi saja dan tidak peduli dengan perasaan mereka. Mungkin mereka datang ke sekolah itu dengan perasaan happy, tetapi kita sudah menghancurkan perasaan mereka mungkin dengan cara menghardik ataupun berkata kasar gitu. Dan itu mereka belum siap untuk itu. Karena kita itu menjadi guru yang egois juga gitu. Jadi intinya bahwa dengan tiga praktik tadi yang kita lakukan tadi bisa merefleksi diri kita sendiri untuk bisa menjadi pribadi yang lebih sabar, mungkin bisa lebih berempati kepada perasaan orang lain. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Dengan melakukan praktik mindfulness tadi itu, ya kita semua memang pasti punya masalah ya Pak, yang berbeda-beda. Saya pun punya masalah, tetapi setelah mempraktikkan mindfulness tadi itu, perasaan saya itu jadi lebih tenang, lebih nyaman. Yang tadinya tegang dengan berbagai macam pikiran yang campur aduk, tadi itu yang saya rasakan itu jadi lebih tenang, nyaman, dan santai. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lutfi dan Ibu Anas dan Pak Fatih, teman-teman semua juga terima kasih. Sebenarnya sangat emosional sekali ya kelas B ini. Tadi yang saya rasakan sama seperti teman-teman, merasa lebih tenang, merasa lebih rileks dan merefleksi segala sifat-sifat saya yang mungkin yang tadi misalnya bilang kita egois, kita juga tidak berempati, semua bisa saya refleksikan ketika kegiatan mindfulness dan 3 tahapan tadi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, untuk yang tadi sudah dilakukan, saya merasa sama dengan teman-teman lain, itu tenang, kemudian nyaman, serta seperti melepaskan semua beban pikiran yang ada di pikiran saya. Jadi maksudnya dari pikiran, kemudian juga merasa dapat energi baru. Jadi sebelum memulai lagi kembali aktivitasnya, memang sebenarnya perlu kita berhenti sejenak supaya ketika kita melakukan hal yang baru, ada energi lagi yang membuat kita menjadi bersemangat. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya Bapak Lutfi, Ibu Anas, dan Bapak Fatih. Tadi ada tiga opsi yang saya rasakan. Yang pertama itu saya sudah merefleksi ya, dalam kegiatan kita sudah berjalan, alhamdulillah sudah di pertengah ya, dan kita masih diberikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan. Lalu kemudian ada opsi yang ketiga yang saya sangat teringat tadi Bapak bilang ada berapa benda yang kita mati, lalu kemudian saya sudah mengamati 3 benda tersebut yang ada di hadapan saya. Saya gambarkan pulpen ini bentuknya panjang. Jadi sampai saat ini perjalanan kita sudah cukup panjang. Lalu kemudian apa warna pulpen tersebut? Warna merah. Artinya kita itu berani melangkah. Jangan enak kita dalam keadaan yang biasa-biasa saja, karena tidak akan merdeka kita kalau kita tetap akan berada di tempat yang nyaman. Lalu kemudian ada lagi warna pulpen tersebut putih. Apa itu putih? Menandakan artinya suci. Jadi kalau digabungkan keberanian lalu kemudian suci niat hati kita, mudah-mudahan kita menjadikan guru-guru yang menjadi suri tauladan dan juga dicatat amal baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian
satu buah HP yang saat ini tidak pernah kita itu melupakan atau melepas benda tersebut. Bahkan segala macam semuanya tergantikan dengan HP. Saya sendiri sebagai seorang ibu, naluri saya sering kita mengikuti kegiatan lokal. Ketika anak saya tersebut melihat kita berhadapan dengan laptop benda tersebut, lalu kemudian anak saya memanggil dengan egoisnya, saya tidak menghiraukan. Setelah berjalan 2 jam, saya menengok ke belakang, anak saya sudah tidur. Saya sudah merampas hak anak saya yang mereka itu menginginkan kita. Tapi saya berkata lagi, ya Allah, saya ini mencari ilmu, menuntut ilmu, karena Allah bilang tidak ada batasnya menuntut ilmu. Tapi insya Allah Allah akan menggantikan amal kita kepada anak-anak kita yang akan memperjuangkan bangsa, negara, dan agama. Dan lalu benda selanjutnya itu adalah buku. Saya menggambarkan buku tersebut adalah pikiran kita yang bersih, karena sejatinya manusia dilahirkan dengan suci dan bersih. Bagaimana buku tersebut akan menjadi bermanfaat, tulisan apa yang akan kita tuliskan akan kita torehkan. Kalau tulisan tersebut yang bermakna, insya Allah buku tersebut akan menjadikan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Tapi kalau buku tersebut kita tuliskan dengan kata-kata yang tidak baik, maka itulah yang akan kita bawa setiap hari, yaitu adalah perasaan yang negatif dan tidak akan menuju ke jalan yang lurus. Seperti itu dari yang saya dapat tadi. Terima kasih Bapak PP kita yang sudah luar biasa dan Ibu PP kita yang sudah luar biasa. Kegiatan ini CGP jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan Allah akan mencatat amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi kasih bonus, perasaan saya karena kebetulan minggu ini sangat padat sekolah saya. Setelah kemarin juga barengan dengan PI, akreditasi dan segala macamnya, alhamdulillah kita udah lebih tenang, udah lebih fokus dengan kegiatan bersama full di bulan ini. Makanya yang tadi yang lebih menambah sedih itu pas Asep menyampaikan ibu, saya kebayang dari pasiennya di ibu saya dan orang rumah saya. Karena saya juga melihat yang dari ibunya masuk juga, saya sering melihat ibu saya sisi dari mana. Karena kebetulan saya anak pertama dari karena mama saya yang tinggal. Jadi gimana perasaannya apabila bagi saya harus seperti itu, dan saya harus mengakui saya kedua ini gimana perasaannya itu saya. Semangat. Wah, luar biasa tuh. Saya ngebayangin kalau saya kan tunggal, ibu anak tinggal. Nanti anak-anak sisa ada dari saya sendiri, saya juga setiap menemani saya karena saya merasa. Tapi kalau memang saya tidak ada, ibu saya sama siapa? Meskipun sama saja, saya juga bakalan seperti itu misalkan. Posisinya saya harus ada di saya 2 orang, walaupun mereka udah dewasa, mereka udah kerja dan sebagainya, tapi mereka masih butuh kakak yang harus menemaninya. Jadi saya seperti itu, ibu dan bapak semuanya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi sama ke bawah suasana juga. Cuma tadi setelah kegiatan refleksi tadi saya sudah merasa tenang, damai, sudah merasa nyaman. Padahal tadi saya juga berangkat dalam keadaan yang memang kurang fit. Kebetulan di rumah saya anak-anak juga lagi kurang sehat, sedang ada sakit buang-buang air. Kebetulan saya juga masih tinggal, alhamdulillah masih sama ibu. Jadi
kedua anak saya dan ibu itu sedang kurang sehat. Tadi pagi kemarin alhamdulillah saya masih dalam keadaan sehat merawat ibu dan anak saya, tapi tadi pagi nggak tahu saya juga tiba-tiba buang-buang air. Sampai datang ke sini pun saya ini udah yang udah 7 kali, jadi saya berusaha untuk bismillah, kuat, semangat. Yang bikin saya terharu mungkin kalau membahas orang tua, karena kebetulan saya juga ditinggalkan oleh ayah dari sejak kecil. Jadi kalau untuk membahas orang tua, entah itu baru kemarin atau belum lama, padahal saya ditinggalkan ayah itu sudah sejak kecil, sejak sekolah. Tapi setiap ada seseorang atau kawan yang mengalami hal yang sama, itu flashback itu balik lagi kebersamaan sama ayah, itu balik lagi bayang-bayang saat saya menguburkan, bayang-bayang saya dikabarin karena peristiwa di sekolah diumumkan loh kita pulang dulu karena bapak lagi kurang sehat, padahal di situ ayah saya sudah tiada. Seperti itu. Jadi setiap ada yang membahas tentang masalah orang tua itu sangat sensitif, dan juga tentang membahas tentang anak itu benar-benar sangat sensitif. Jadi untuk menguasai emosi diri itu saya juga masih sulit, karena memang kita merasakan dan terbayang-bayang. Mudah-mudahan kita semua bisa melewatinya dengan kuat, dengan semangat, dan terutama kita bisa selalu dalam keadaan sehat. Insya Allah kalau kita semua dalam keadaan sehat, kita bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Luar biasa, sangat emosional sekali sesi ini, itu tadi ya. Jadi dari ketika kita melaksanakan teknik ini, memang diharapkan teman-teman bisa mengeluarkan apa yang ada di hati, yang ada di pikiran, sehingga berbagi perasaan, berbagi pikiran bersama gitu. Jadi di dalam keterampilan KSE ada 5, salah satunya adalah kesadaran sosial. Nah di sini kita belajar tentang empati, simpati terhadap rekan, teman gitu ya. Nah praktik ini boleh Bapak Ibu praktikkan di kelas gitu ya. Dan saya yakin artinya setiap anak didik kita itu punya masalah yang sama dengan kita gitu ya. Karena setiap manusia pasti punya masalah gitu ya. Nah kadang ini yang kita lewatkan saat pembelajaran. Dalam sebuah pembelajaran agar dia lebih fokus, tidak punya beban di hati dan pikirannya, teknik ini boleh ditaruh di awal di bagian absensi, sehingga nanti ketika saat belajar mereka sudah kembali fokus karena sudah tidak ada lagi beban yang terpendam. Seperti dari Bapak Ibu sudah praktikan gitu ya, keluarkan semua yang ada di hati, yang ada di pikiran, sehingga kita yang mendengarnya juga ya merasa terpanggil, merasa punya perasaan yang sama gitu, ada rasa simpati dan empati yang kita dengar, yang kita rasakan gitu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi. Sekali lagi tepuk tangan kepada semua. Untuk selanjutnya kita masuk kepada integrasi kompetensi sosial emosional di dalam sebuah proses pembelajaran yang nanti akan dipandu oleh Pak Khotib. Nah di sini saya kasih clue-nya, jadi Bapak Ibu sama nanti dipecah menjadi ke beberapa kelompok gitu ya. Nah di dalam sebuah kelompok itu nanti Bapak Ibu merancang sebuah rancangan pembelajaran yang mana dimuatkan keterampilan sosial emosionalnya minimal 2 gitu ya. Mau kesadaran sosial atau keterampilan berelasi silakan. Dan nanti dipraktikkan seperti tadi Pak Sobri gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, luar biasa Bapak Ibu semuanya sudah mengeluarkan perasaan yang ada di hati, sehingga saya pun ikut terpanggil gitu. Saya pun juga merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan gitu ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator saya hormati serta teman-teman PP yang saya hormati dan teman-teman CGP yang saya hormati. Ya, alhamdulillah kita masih bisa silaturahmi berkumpul. Baru juga sudah melakukan kegiatan mindfulness ya, sesuatu dari nafas juga gitu. Karena memang tarik nafas panjang untuk melepaskan beban, melepaskan hal-hal yang aura negatif lah begitu, biar flow gitu kan. Hanya sedikit ini ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendoakan orang tua Pak Asep, jelas mudah-mudahan di tempat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat Pak Asep semoga ini tambahan dan kesabaran, karena memang jujur semua manusia itu pasti ada ujian dan cobaan, dan beda-beda cobaan dan ujiannya. Pernah saya mengalami kondisi saat CGP itu, kalau saya istrinya sakit, waktu itu sempat sudah kontrol lah. Mohon maaf ya cerita dikit ya, bapak ya. Bapak di rumah sakit kontrol sebulan 2 kali waktu itu. Sebenarnya udah mulai membaik. Terus di saat bulan Desember 2023 ada milik ceritanya, ada milik, artinya saya sebagai guru dikasih tugas tambahan menjadi kepala sekolah. Kemudian bulan Desember, kemudian pas awal Januari sampai kesini bilang begini, alhamdulillah ya sekolah, artinya yang menambah inilah gitu lah ya. Nggak disangka pas 15 Januari masuk. Sebelumnya pada awal Januari masuk rumah sakit lagi. Kemudian saya mengatakan pada lagi pulang kontrol sampai dia bilang kayak gini, Pak dokter, kenapa sih badan saya bukan makin enak begitu? Itu kenapa pas pulang kontrol? Waktu itu pulang nomor 27 di daerah Panongan, Belakang Citaraya. Pas sampai sana, pas pulang kontrol dan kata dokter coba minum teh manis deh, karena waktu itu kayak diabetes gitu ya. Minum teh manis, kemudian makan, ternyata seperti laki-laki, kenapa langsung gak ada? Sempat shock lagi dia, maksudnya bisa kita kontrol, kemudian kita biasa juga memang kita udah upaya lah begitu, tapi mungkin kebetulan lain lah ya. Yang terpenting kami keluarga mungkin ya istilahnya kuat lah gitu ya, buat menghadapi ujian cobaan, itu yang terpenting. Dan saya yakin Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang tidak sanggup menerimanya. Kalau kata Pak Ustaz Bambang mengenai kali coba aksan tidak usah, itu tadi ya. Oke, kita lanjut selanjutnya dengan integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Jadi dalam bawa RPP ya, bawa RPP kan kemarin seperti apa dia? Semuanya bawa ya, bawa. Coba kita semua lagi kan pagi itu, walaupun dosa kita dulu pagi aja biar semangat gitu. Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Allah. Siapa kita? Guru penggerak. Dalam kegiatan ini itu kaitan dengan integrasi kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. RPP yang Bapak Ibu punya yang berdiferensiasi itu nanti kita coba integrasikan dengan yang namanya kompetensi sosial emosional, 5 kompetensi. Walaupun nanti pada pembuatannya nggak semua nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Artinya di dalam RPP itu kalau umur mah mau belajar kali ya, belajar. Kalau 13 itu masih RPP. Nah, dalam RPP itu nanti Bapak Ibu diskusikan yang di RPP berdiferensiasi itu
didiskusikan, nanti ditentukan mau mana nih yang KS. Di antaranya 5 KS apa aja? Kesadaran diri, kemudian kesadaran, kemudian terakhir bertanggung jawab. Dari 5 kompetensi itu nggak apa-apa 2 juga di dalam RPP itu ditentukan. Artinya kalau Mas Asma nanti di garis bawahi, oh di belakang itu misalnya diberikan tanda misalnya, oh ini KS apa misalnya di ujung, biasanya di kegiatan inti ya, di kegiatan inti. Nah di kegiatan inti itu nanti ada di akhirnya misalnya kita tulis misalnya KS apa misalnya, atau misalnya kesadaran diri misalnya, bisa dapat atau yang lainnya misalnya kayak gitu. Artinya nanti kita bentuk satu kelompok 3 orang. 3 orang itu nanti berdiskusi. Nggak apa-apa punya siapa aja yang 3 orang itu. RPP yang berdiferensiasi itu nanti tinggal menambahkan atau ditentukan, oh ini KSE kesadaran diri. Nah nanti baru simulasikan. Oke, untuk sebelum kita melangkah ke depan, artinya kita coba bentuk kelompok dulu kali ya. Kelompok kita buat 5 kelompok. Saya hitung cuma dari sini. 1, 2, 3. Sekali 5. Jadi kita 5 kelompok ya. Ada yang kurang nanti. 3 kan? 5 kelompok yang 3 aja. Ada berapa kelompok? PP aja. Kelompok aja nggak apa-apa. Oh berarti kelompok PP ya? Oh iya berarti kelompok PP. Berarti 55 ya? 55 kelompok. 3 kelompok 5 anggota. Betul. 1 PP, misalnya PP Bu Anas misalnya di sini, kemudian di sana PP Pak Lutfi dan di sana PP saya sendiri. Nanti didiskusikan dahulu dalam kelompok itu, dalam 5 orang itu nanti siapa ini nggak apa-apa ditentukan apa namanya RPP siapa yang mau dipakai gitu, nggak apa-apa. Tapi di screen juga bagus ya Pak. Kenapa? Di screen. Ya, screen juga bagus. Biar berkolaborasi. Iya, maksudnya tadi biar Iya, biar buat jadi nyaman. Jadi bagaimana kesepakatannya untuk kelompok? Apa kita per PP atau kita biar keluar dari zona nyaman aja. Acak aja Pak. acak aja lah ya, hitungan aja lah ya. Oke, baik. Itu 1 sampai 3 ya. Tadi lagi. 1, 2, 3. Apa? Nggak tahu dia samain. Maunya berapa nih Mas? 3 kelompok. Ya, mohon klarifikasi. Kita bikin 5 kelompok. Jadi 1 kelompok 3 orang, itu maksudnya. Jadi nggak apa-apa kita itu 1 sampai 5 dan seterusnya. Dan 1 kelompok itu nanti ada 3 orang, kayak gitu. Biar kalau 3 orang semuanya bikin kan. Sampai 5 nanti cuma 3 kelompok. 1 sampai 3 aja angkanya. 3 kelompok? Enggak. 1 sampai 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Jadi nanti 5 kelompok. Satu, angkanya ada 3, kelompoknya ada 5. Enggak, maksudnya gini, bikin harusnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, nanti 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 5. Coba maaf itu, coba 1 sampai 5, nanti cuma 3 kelompok Pak. Pak Sopri fokus, Pak Sopri.
Jadi kita 15 semuanya ya? 15 coba itu 1, 2, 4. Ya, untuk 1 silakan ke 1, 2 berkumpul ke 2. Gak apa-apa dirubah ini juga gak apa-apa kursinya. Maksud dirubah-rubah gitu buat bikin kelompok. Jadi 5 kelompok. Ya, di kelompok 1 di sini. Di sini misalnya akan kita bikin kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Ini 3, 4 dan 5. Kelompok 2 mana gue? 3. Kita 3 sini 3 eksklusif Pakai di bawah. Oke, yang baik Bapak Ibu, selamat merancang atau menyepakati RPP yang ada, gitu ya, sampai jam 12 sampai istirahat, gitu ya. Yang penting nanti di dalam RPP itu termuat minimal 2 kompetensi keterampilan sosial emosional. Silakan Bapak Ibu tentukan saja apa keterampilan sosial emosional itu. Nah, nanti setelah istirahat kita akan mencoba mensimulasikan praktik mengajar yang berbasis pada KSE ini, gitu ya. Nanti kita spin well aja ya, biar lebih demokratis, gitu ya. Boleh usul nggak? Siap. Iya Pak. Kalau pakai apa? Jadi karena ini kan beraneka ragam ya. Bisa satu ya pure dibuat oleh kelompok ya. Iya. Pakai kertas yang warna coklat itu loh. Kertas. Ya. Benar-benar hasil perumusan bersama. Ya, siap. Baik. boleh buatnya. Oke. Spinwell kecuali Pak Sobri ya kelompoknya ya. Sudah kita diskualifikasi Pak Sobri, tadi udah maju Pak Sobri. Nah, kita kasih kesempatan. Gampang lu pakai lain. Oh gitu. Iya. Yang di gurunya. Iya. Oke, baik. Gampang. Oke, gitu. Pakai model lagi. Mau warna? Warna apa? Gagal.
Bulan sebelum pembelajaran ini
Nyari ini nih spidol. Masih.
Tadi udah masuk-masuk udah Pak. Ini berarti masuk dong ya. Iya, proyeknya itu.
melukis atau menggambar ya. Baik itu secara Ya Bapak Ibu, langsung lagi kita bersama. project berarti tapi nggak apa sih jangan diambil dulu bukan KSD-nya kesadaran diri. Terima kasih kesadaran diri. Kesadaran sosial.
Ya, Bapak Ibu boleh kita istirahat dulu gitu ya karena sudah libur. Jadi nanti Bapak Ibu setelah istirahat jam 1 ya, kita akan simulasikan apa yang Bapak Ibu rancang dengan kelompok kecil ini. Oke, baik Bapak Ibu, silakan istirahat dan sholat penghasilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Iya. guru memberikan pelajaran yang sangat Ya. 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 Thank you.